الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil azimil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal khadirun, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahutsukum ala ta'atillahi wa ta'atir rasul la'allakum turhamun. Istami'u qaulahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahul azim wa ballagan nabiyul karim. Hadirin yang mulia, kepada Allah kita bersyukur. Betapa tidak kita semuanya masih hidup. Kita semuanya masih dapatkan keberkahan yang luar biasa yang mengucur senantiasa kepada kita sekalian. Kita semuanya masih dapatkan harta yang kita usahakan, kita ikhtiarkan. Kita semuanya masih alhamdulillah bahagia di dalam keluarga kita masing-masing. Kepada Allah kita bersyukur. Betapa tidak Allah ingatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian semuanya pandai-pandai mensyukuri karunia nikmat Allah, pasti Allah tambahkan. Kepada Allah juga senantiasa kita bersyukur, karena kita semuanya ini adalah muslim. Dan Allah ingatkan, inna dina indallahil Islam. Agama yang nanti diridhai Allah adalah Islam. Dan kita semuanya sudah secara resmi dan formal jadi pemeluk Islam. Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang agung yang diutus untuk membimbing hidup kita ini agar nantinya bahagia dunia dan akhirat insyaallah. Hadirin yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu agung, yang berjasa tidak hanya bagi kita muslim tapi bagi kemanusiaan. Beliau bahkan dinobatkan sebagai the most influential leader of the world. Nabi itu bahkan disebut sebagai pemimpin yang paling berpengaruh dalam kehidupan dunia. Dan pengakuan ini tidak hadir hanya dari orang Islam, tapi pengakuan ini bahkan diberikan oleh non-muslim. Itu berarti bahwa benar Nabi kita yang sebagai uswah dalam hidup sudah diakui oleh dunia di dalam membangun peradaban. Hadirin yang mulia, lantas mengapa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai disebutkan dengan predikat yang luar biasa istimewa itu?
Sejumlah pakar menyebutkan bahwa beliau benar-benar pantas untuk disebut sebagai the most influential leader of the world itu karena satu, kepemimpinannya yang luar biasa bijaksana. Kebijaksanaan beliau dalam hidupnya sebagai seorang pribadi, dalam hidupnya sebagai seorang pemimpin keluarga, dalam hidupnya sebagai pemimpin komunitas, dalam hidupnya bahkan sebagai pemimpin dunia, itu sungguh luar biasa. Bijaksana, sangat adil, sangat peduli, tidak hanya terhadap umat Islam, bahkan terhadap lawan-lawannya sekalipun. Hadirin yang mulia, yang kedua, karakter beliau itu yang menyebabkan dia disebut sebagai orang yang paling berpengaruh itu karena kecakapan komunikasinya yang luar biasa efektif. Nabi itu berhadapan dengan ragam manusia, Pak. Dia berhadapan dengan pemimpin, berhadapan dengan lawan, berhadapan dengan sahabat-sahabat, berhadapan dengan keluarga, bahkan berhadapan dengan anak-anak. Sehingga Nabi itu benar-benar sanggup untuk menata cara model komunikasinya sehingga mudah dan bisa diterima secara efektif oleh lawan bicaranya. Kallimun nas ala qadri uqulihim. Ini satu pesan yang sangat bagus. Agar supaya bisa efektif dalam komunikasi, kallimun nas ala qadri uqulihim. Berkomunikasilah, berbicaralah sesuai dengan takaran siapa kita bicara. Dan inilah yang diperlihatkan dalam sangat banyak hadis-hadis Nabi. Kalau kita amati, luar biasa diksi-diksi yang Nabi keluarkan, hadis-hadis Nabi keluarkan untuk siapa dan kepada siapa dia berkomunikasi. Yang ketiga, kenapa sampai Nabi luar biasa itu? Karena visi dan misinya yang luar biasa agung, Pak. Visi dari risalah yang Nabi bawa itu luar biasa. Membangun masyarakat yang adil, yang makmur, di bawah naungan ajaran Islam. Kalau sekarang ini, di dalam sejumlah organisasi, komunitas, bahkan bangsa, juga punya visi dan misi tentang kehidupan. Tapi biasanya itu berakhir pada hanya sekedar bahagia. Dan itu kadang sifatnya materialistik semata. Nabi tidak. Kebahagiaan yang Nabi canangkan dan itu berdasarkan risalah adalah kebahagiaan duniawiyah dan ukhrawiyah. Dan inilah yang menyebabkan di antara kenapa sampai beliau disebut sebagai manusia yang luar biasa agung sehingga pantas kalau disebut sebagai orang yang paling berpengaruh. Dan yang keempat, beliau berpengaruh luar biasa karena karakternya yang luar biasa. Dan di antara karakter yang paling dominan itu adalah karakter kejujuran. Nabi punya 4 paling tidak yang seringkali kita dengar karakter yang agung pada Nabi. Yang biasa kita dengarkan dengan singkatan STAB. Ada siddiq, tablik, amanah, fatanah. Nah, siddiq, jujur, benar, ini karakter yang luar biasa. Yang seakan-akan menjadi hilang dalam diri roh bangsa kita dewasa ini. Kejujuran, Pak. Kejujuran, berkata benar, berbuat benar, berargumen benar. Itu seakan-akan menjadi barang langka yang ada sekarang ini. Sehingga apa yang terjadi ketika pemimpin macam Rasulullah Muhammad SAW dalam hidupnya mempraktekkan karakter jujur, efeknya luar biasa. Jadi kejujuran itu sebenarnya adalah kekuatan. Ketika pribadi jujur, dia akan membantu aura positif pada lingkungan di mana dia hidup. Dan kejujuran itu ternyata bisa viral. Manakala semua elemen yang ada di situ mampu untuk bisa menggerakkan diri jadi jujur pertama sekali. Jadi kejujuran pada diri. Kemudian kejujuran pada Allah. Kemudian kejujuran pada sesama manusia. Kalau kita ini rawat benar-benar karakter Nabi yang agung ini, kita akan lapang, kita akan nyaman, kita akan bahagia, kita akan tenang. Bahagia sebagai pribadi,
Dan bahagia pribadi insya Allah akan mengucur ke keluarga, bahagia keluarga. Dari keluarga kemudian ke komunitas yang kecil, bahagia komunitas yang kecil itu. Dari komunitas-komunitas yang ada akan membentuk kebahagiaan bangsa dan bahkan dunia sekalipun. Hadirin yang mulia, diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Allah seru, Allah ajak, Allah panggil spesial orang yang beriman di sini. Apa ajakan Allah itu? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu wahai orang yang sudah menyatakan diri beriman kepada Allah. Iman itu level keyakinan. Dia harus diekspresikan dalam wujud amal. Ada orang beriman, Pak, percaya, yakin, tapi stop sampai yakin dan percaya. Ditanya siapa Allah, ditanya beriman pada Allah, jawabnya iya, saya beriman pada Allah. Tapi Allah katakan wa aqim shalah, dirikan salat. Kalau kau beriman, diri salat. Apakah semua orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah salat? Belum tentu, Pak. Itu berarti keyakinan baru sebatas keyakinan. Tidak bisa berhenti hanya pada sekadar yakin saja. Meskipun diyakini bahwa keyakinan itu kalau laksana dia pohon, dia adalah akar. Dia adalah penopang dari pohon itu. Kalau keyakinannya kurang kuat, maka pohon juga tentu akan jadi mudah untuk tumbang. Demikian halnya keislaman dan kemusliman kita. Kalau keyakinan kita ini tidak dikuatkan terus-menerus, kita baharui terus-menerus, bisa jadi keislaman kita menjadi keropos. Dan hati-hati, tidak ada jaminan kita yang sekarang sudah bersyahadat bisa menjaga dan merawat dan mempertahankan keislaman kita. Karena fakta membuktikan, rupanya banyak juga orang Islam, maaf, yang murtad. Banyak juga orang Islam yang lari dari keyakinannya sebagai seorang muslim. Itu berarti apa? Dia tak sanggup merawat, membina, membangun keyakinannya dengan penuh. Sehingga hati-hati. Kalau itu yang terjadi, kita akan keluar dari apa yang ayat tadi Allah sebutkan tadi. Innad dina indallahil Islam. Hadirin yang mulia. Jadi keyakinan harus dipacu terus, diperbaharui terus, dan harus diikuti dengan amal. Makanya Allah katakan, wattaqullah. Takwa itu sebenarnya ekspresi keimanan kita, dan itu adalah wujud amal. Takwa itu sebenarnya ada kesadaran ketuhanan, dan dengan kesadaran ketuhanan itu kita mau dan rela melakukan apa yang Allah perintah. Itu prinsip dasar dalam takwa. Tadi yakin. Setelah yakin, benar-benar Allah katakan, lakukan ini, jauhi ini, lakukan ini, jauhi ini. Kita dengan rela hati berdasarkan kesadaran penuh, kita mau melakukan yang Allah perintah, jauhi yang Allah larang. Itulah dia takwa dalam makna yang paling sederhana. Kemudian dilanjutkan, wa qulu qaulan sadida. Ini karakter Nabi yang luar biasa, yang spesial dalam ayat ini. Beriman dulu, setelah beriman dilanjutkan dengan takwa, beramal. Dan salah satu wujud dari amal kita itu adalah kejujuran. Salah satu wujud takwa itu adalah kejujuran. Sehingga sangat banyak informasi, nasihat yang Nabi sampaikan berkaitan dengan kejujuran. Alaikum bisidqa. Jujurlah, berkata benarlah, berbuat yang benarlah. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu akan mengarahkan kita, mendorong kita, membawa kita pada kebaikan-kebaikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah.
Dan kebaikan itu nanti pada akhirnya akan menggiring kita menjadi jalan kita masuk surga. Inilah yang harus benar-benar kita sadari sepenuh hati, bahwasanya jujur akan menjadi modal besar kita di dalam hidup yang baik di dunia ini, dan juga nanti akan menjadi baik nanti di akhirat. Mafsadah, kerusakan, destruksi dalam kehidupan kita ini, dalam semua elemen, dalam semua dimensinya, salah satu sebabnya karena hilangnya kejujuran dari kita sebagai umat dan sebagai warga. Korupsi terjadi, pelecehan terjadi, kerusakan ekologis lingkungan terjadi, distrust, ketidakpercayaan satu sama lain. Semuanya itu karena kejujuran sudah mulai tergerus dari masing-masing kita. Sekarang coba perhatikan Pak, antar kita dengan sesama itu sudah mulai muncul distrust, ketidakjujuran, ketidakpercayaan satu sama lain. Ada yang mengatakan A, yang lain mengatakan tidak, bukan A, itu B. Diperlihatkan fakta-fakta tertentu, masih ada yang harus dan masih tidak percaya terhadap fakta-fakta yang ada. Kenapa? Memang situasi kita sudah terbangun di dalam ketidakpercayaan. Sampai kapan kita akan seperti itu? Dan potret masyarakat seperti apa yang kita inginkan kalau sudah tidak percaya satu dengan yang lain? Inilah yang harus benar-benar kita jaga. Mari kita rawat kejujuran. Paling tidak, jujur pada diri, jujur pada Allah. Dan kejujuran setelah itu, kejujuran pada sesama manusia. Dan kejujuran sekali lagi akan memberi daya dorong kepada kita untuk kuat, akan menjadi alat bagi kita untuk hidup bersama, akan menjadi sarana bagi kita untuk hidup harmonis. Karena kejujuran akan membangun hasanah fid dunia insyaallah dan hasanah fil akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ayyuhal khadirun, istami'u qaulahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal mujahidin wal mujahidat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina waslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.